Oke, di sini ada motor Vario 110 ya, atau Vario lama, Vario cewek. Di sini yang sudah saya bongkar ya untuk di bagian mesinnya, namun belum saya bongkar total ya. Di sini baru bongkar head dan dipisahkan sama rangka ya. Baut ini sudah dibongkar. Ini motor kehabisan oli ya. Kita langsung coba buka-buka ya perangkat-perangkatnya. Di sini yang akan saya jelaskan yaitu cara membuka ini ya. Di sini ada saluran ya. Di sini ada saluran yang yaitu untuk pendingin ya. Di sini air. Bagaimana cara membuka atau memisahkan sama boring ya. Di sini sama blok boring. Tanpa harus membongkar di bagian pompa water pump di sini ya. Jadi bagaimana? Jadi kita kan ingin mencabut ini, ingin mencabut boring ya. Namun akan kesusahan karena di sini ada pipa atau saluran yang masuk ke bagian boring ya, ke bagian pendingin, bagian boring. Cara membongkarnya kita cukup menggoyang-goyang ya sambil ditekan ke bagian belakang. Oke, kan saya praktekkan nanti ya. Oke, kita copot-copot dulu untuk di bagian perangkat-perangkat mesinnya gitu. Ini untuk bagian paket noken as ya sama pelatuk, dia copot langsung barengan ya. Jadi barengan untuk copotnya. Nanti untuk noken as kita cek ya. Untuk bagian head di sini untuk faktor utama yang akan saya jelaskan ya di sini. Karena ini macet ya, kehabisan oli, jadi mungkin emang agak susah ya untuk mencabutnya karena di sini ngejim ya, dia ngejim, jadi tidak ada pelumas atau pelumasnya habis ya. Jadi dan di sini juga ada ini ya yang akan saya jelaskan, yaitu pipa ya, pipa yang masuk ke bagian boring di sini yang untuk menyalurkan bagian air coolant ya, atau air radiator untuk bagian pendingin dia ya. Karena di sini ada pipa, mungkin kita akan kesusahan ya untuk mencabutnya. Kebanyakan di sini ada yang kesusahan ya karena harus membongkar di bagian water pump. Namun di sini tidak akan saya bongkar ya water pump. Jadi bagaimana caranya? Oke, langsung kita coba praktekkan ya. Kita cabut dulu. Di sini ada pengunci ya atau sepi. Ini kita cabut dulu. Lalu kita gunakan tang, bisa tang jepit seperti ini ya, bisa tang biasa juga. Namun lebih enak tang seperti ini ya. Ya.
kita putar-putar sambil didorong ke arah sini ya, ke arah, kalau dari depan kita ke arah kanan ya, jadi ke arah magnet. Kita sambil diputar ya, dorong sambil diputar terus perlahan sampai dia bisa masuk ya ke dalam. Ini sudah mulai keluar air ya. Di sini emang agak susah ya karena dia terdapat seal ya. Oke, segini cukup ya. Dia sudah keluar ya di sini. Sudah masuk dia ke bagian arah magnet ya. Bahwa ini bisa dicabut nanti ya. Kalau untuk motor yang tidak nge-gym itu gampang langsung ya, langsung copot dicabut. Namun karena ini motornya nge-gym juga, jadi mungkin agak kesusahan karena di bagian piston ini dia macet ya. Oke, kita coba bongkar. Perhatikan dia macet ya. Jadi kita memutar, tapi ini gampang ya, tidak terlalu macet. Oke, ini harus sambil kita putar juga ya untuk bagian magnetnya. Untuk cara melepas piston yang macet juga di sini akan saya kasih trik ya. Karena di sini juga lumayan susah ya. Kita cukup gunakan kunci sok yang pendek di sini. Taruh di sini ya. Seperti ini. Lalu kita putar ya untuk di bagian magnetnya atau krukasnya yang bagian kanan. Piston sudah mulai mundur ya ke belakang. Oke, sudah piston sudah copot ya dari boring, tinggal kita cabut. Oke, ini sudah tercabut ya piston, tinggal kita untuk nanti pembongkaran, yaitu di bagian ini ya. Di bagian piston, karena di sini pistonnya macet ya dia. Kalau untuk bagian setang dia tidak macet, namun di sini ada speleng sedikit ya. Nanti kita ngobrol dulu sama si pemilik. Ini bagaimana untuk bagian stang, apakah stangnya kita ganti sekalian atau hanya di bagian piston ya? Bisa juga di bagian piston. Karena di sini saya ada trackernya ya, tracker untuk pencabut piston yang macet di bagian pennya. Ini tidak bisa gerak ya, harusnya dia gerak seperti ini. Namun di sini tidak ada penggerakan untuk bagian depan. Dia kaku langsung ya, karena dia tidak ada pelumas ya untuk di bagian mesin. Dia tidak ada pelumas. Jadi ya seperti ini ya. Kita sambil bersihkan juga karena di sini kotorannya lumayan bandel ya tuh. Di sini kotorannya banyak. Nanti kita bersihkan ya di sini.
Kita sikat kawat dulu lalu kita bersihkan. Oke, mungkin cukup ya ini untuk cara membuka di bagian sini saja. Untuk cara membongkar mesin itu sama aja ya. Sama aja untuk semua motor, apalagi motor matic, motor bebek lebih gampang ya. Kalau motor matic dari Honda kita harus memisahkan ya. Bisa juga kita tanpa memisahkan rangka sama mesin. Namun di bagian standar 2 harus kita ganjal ya menggunakan alas ya untuk dibawa agar motor lebih tinggi, lalu buka untuk di bagian sok belakang ya biar dia bisa turun. Ini harus sampai tinggi ya, baru bisa kita cabut. Karena di sini walaupun bisa, namun di sini harus pengakalan di bagian piston, jadi akan lebih kesusahan ya. Jadi biar lebih gampang kita copot seperti ini. Oke, mungkin video selanjutnya ada di nanti ya, video selanjutnya nyusul untuk di bagian belakang. Mungkin segini cukup untuk cara membuka pipa yang di bagian water pump ya, yang menuju ke bagian boring untuk pendinginan, lalu jalur pendinginan ya, jalur coolant. Mungkin segini cukup. Oke, semoga bermanfaat buat para pemula. Kita bisa belajar bareng-bareng ya, karena di sini saya juga masih pemula. Untuk yang baru bergabung di Baur Channel, bisa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan apabila ada video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.